Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengusaha syariah dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Muhammad Nasrullah Al-Jufri. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kawan saya yang datang kepada saya. Dia ingin sekali punya usaha, tetapi dia mengatakan kalau dia punya hambatan yang sangat berat, yaitu dia tidak punya modal. Nah, apa betul teman saya ini tidak punya modal? Ketika dia mengatakan bahwa dia kepingin usaha laundry, waktu itu dia mengatakan ingin usaha laundry karena memang di daerahnya itu sepertinya prospeknya cukup menarik. Yang menjadi masalah adalah yang pertama, dia tidak punya cukup uang untuk menyewa sebuah tempat yang cukup strategis, di mana kalau menyewa tempat tersebut pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit, mungkin butuh sekitar 20 juta untuk sewa 1 tahunnya. Kemudian belum lagi dia membutuhkan mesin cuci front loading yang punya kapasitas 7-8 kilo, yang pastinya harganya itu juga tidak murah. Untuk usaha laundry pastinya dibutuhkan beberapa mesin cuci, itu pun harus dilengkapi juga dengan alat pressure, yaitu untuk mengeringkan pakaian agar cepat kering. Ketika dikalkulasi, hitung-hitung, ternyata untuk peralatan dan lain sebagainya, plus sewa tempat dan lain sebagainya, dan untuk meja, kursi dan lain sebagainya, dikalkulasi butuh dana sekitar 40-50 juta. Sementara di dalam tabungan dia sendiri 1 juta rupiah saja dia nggak punya. Nah, lalu bagaimana solusi dari masalah kawan saya ini? Banyak orang yang langsung ambil jalan pintas. Oh ya sudah, kalau tidak punya uang berarti nggak usah usaha. Ada juga yang berpikir, oh bisa, tapi dengan mengajukan pinjaman ke bank. Ada juga mungkin yang berpikir, wah cari investor. Tapi cari investor itu tidak mudah juga. Pinjam ke bank, bank mensyaratkan minimal 2 tahun Anda punya usaha baru bisa mengajukan pinjaman ke bank. Dan kalau pinjam ke bank itu artinya sama saja bunuh diri. Kenapa? Karena baru mulai usaha saja sudah terlibat riba, otomatis pasti usahanya akan bangkrut. Lalu apa yang harus dilakukan dari kawan saya ini? Saya sarankan seperti ini, saya bertanya kepada dia, punya nggak kamu di rumah itu mesin cuci? Dia bilang, oh ya punya, tapi kan mesin cuci saya itu mesin cuci kecil yang hanya kapasitasnya 3 kilo itu. Lalu saya katakan, memangnya kenapa kalau mesin cuci 3 kilo? Dia pun menjawab, loh untuk buat yang namanya usaha laundry kan harus peralatannya ini dan lain sebagainya. Saya katakan seperti ini, sekarang kamu langsung saja pulang, buat brosur, tulis di dalam brosur, bikin spanduk, tulis di dalam spanduk, kalau kamu buka laundry syariah. Apa pula ini laundry syariah maksudnya? Nah, di sini kita bermain kreativitas. Seolah-olah kita punya, tulis di situ itu, seolah-olah kita punya banyak sekali kelemahan ketika kita melihat diri sendiri, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya uang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan berpikir kreatif bagaimana punya usaha dengan laundry dengan modal yang sangat minim, hanya memanfaatkan mesin cuci rumah kita sendiri. Caranya adalah buka, silakan tulis nanti di brosur, di spanduk dan lain sebagainya, ada di pamflet dan lain sebagainya, tulis laundry syariah menerima panggilan ya antar jemput untuk cuci baju dan lain sebagainya. Jadi sistemnya antar jemput sehingga nggak membutuhkan tempat untuk sewa tempat yang strategis dan lain sebagainya, kita bisa lakukan di rumah. Yang kedua, kelebihan dari laundry kita adalah kita pakai mesin yang kecil yang hanya kapasitas 3 kilo.
Loh, kapasitas 3 kilo kok ini kelebihan? Ya, karena dengan kapasitas kami yang kecil, kami bisa memastikan bahwa pakaian setiap konsumen kami tidak akan tercampur ketika dicuci, tidak akan dicampur dengan milik konsumen yang lainnya. Kami menjamin setiap pakaian konsumen tidak dicampur dengan pakaian konsumen yang lain. Kenapa? Mesin kami hanyalah mesin kecil. Sementara Anda tahu kalau di laundry besar yang dengan kapasitas 8 kilo itu bisa punya 2-3 customer, itu dicampur menjadi satu, sehingga di sini kehigienisan itu tidak terjamin. Bisa saja ada yang salah satu dari customer punya penyakit kulit dan lain sebagainya, ini berbahaya, bisa menular. Nah, dengan menggunakan mesin cuci kecil yang itu tidak dicampur pakaiannya dengan pakaian konsumen yang lain, maka ini menjamin kehigienisan dari pakaian konsumen. Ini adalah sebuah poin kelebihan. Kelebihan selanjutnya adalah laundry ini tidak hanya sekedar bersih dan wangi, tapi laundry ini juga memberikan jaminan yaitu suci. Kenapa? Karena laundry di sini itu dibilas dengan air yang mengalir. Ini Bapak Ibu bisa manfaatkan itu air sumur mau air apa itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membilas. Ini. Jadi tidak hanya kelebihan syariahnya adalah yaitu bisa tidak hanya bersih, wangi, tetapi juga suci. Ini yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan laundry. Kenapa? Karena kalau pada pakaian salah satu konsumen dicampur menjadi satu, padahal yang salah satunya itu mungkin ada yang kena kencing anak kecil. Nah, kena kencing sehingga itu najis tercampur dengan pakaian yang lain, kemudian hanya sekedar dibilas dengan tanpa menggunakan air yang mengalir, mungkin bersih, mungkin wangi, tetapi tidak suci, sehingga untuk beribadah tidak bisa. Inilah segmen yang bisa Bapak Ibu garap dengan menggunakan metode, dengan menggunakan tagline yaitu laundry syariah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan yang ada di diri kita. Kelihatannya sebuah kelemahan ketika saya hanya punya di rumah hanya punya satu mesin cuci, saya di rumah hanya punya satu setrika. Itu tidak akan menghalangi kita untuk berwirausaha. Itu tidak akan menghalangi kita untuk memiliki bisnis. Ketika pesanan sudah ramai, ketika banyak pelanggan dan lain sebagainya, baru silahkan tambah lagi mesinnya, baru silahkan tingkatkan lagi pelayanannya. Ini karena bisnis yang terpenting adalah dimulai, bukan dibicarakan dan direncanakan terus menerus. Oke Bapak Ibu, jadi gunakan potensi yang sudah kita miliki untuk membuka bisnis, untuk membuka usaha baru. Gunakan kreativitas kita semaksimal mungkin dan selalu berpikir bahwa yang namanya modal tidak harus selalu itu adalah uang. Apapun yang kita miliki di rumah, entah itu peralatan dapur sehingga kita bisa punya bisnis kue, mungkin kita punya peralatan lain, kita punya kulkas sehingga kita mungkin bisa bisnis es dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, sampai berjumpa kembali di dalam tips-tips berikut. Silahkan berlangganan, subscribe video-video channel saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.